tenai resik di pembahasan agama naparapi syariatnya dulu. Kadang berputus asa di dalam mempelajari agama dalam waktu sangat mudah bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti ini bahasa-bahasa syariat yang berkaitan dengan akidah, ya, karena ini memang akan melibatkan orang-orang yang faqih, ya, orang-orang yang faqih yang kemudian orang-orang harus bertanya kepada mereka. Tapi yang merupakan fardu ain seperti masalah akidah, masalah ibadah dan akhlak, ini bahasa agama kita mudah, ya. Kalau mau bahasana agama kita, ya, terutama tentang masalah akidah, terutama masalah akidah. Kada asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, munazzah, bahwa segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita imani, tidak boleh kita yakini, tidak boleh kita ibadahi, ya. Dan ini tidak ada kesamaran, tidak ada perkara yang samar dalam hal ini. Misalnya ketua makutana makada aina Allah tagipong Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak perlu dijawab dengan jawaban-jawaban yang susah. Jawab saja dengan Al-Qur'an, ya, atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat-ayat tentang Al-Quran bahwa Allahumma anjiz, ya, ya Allah laksanakanlah. Yang menentukan di mana arah itu tidak ditanya dia di mana. Yang menentukan arah tidak boleh ditentukan dia di mana. Allah itu ada di mana-mana. Itu ayat atau hadis? Ayat dan hadis seiru. Perkataannya tabi'in digagap koi tabi'in. Perkataan Imam Syafi'i juga agak. Dari mana semua itu? Perkataan bahwa Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak di atas, ya. Dan yang disebutkan tadi itu ayat dan hadis. Perkataannya siapa ayat ini? Perkataan Allah. Ingin menutupi. Ya. Jadi orang yang bikin susah sendiri dirinya di dalam beragama, dia nama itu susah sebab belum menjadi agama. Begitu pula pelaksanaannya. Yamiti masusah yaitu ketidaktahuan, dan yang kedua itu adalah mengikuti hawa nafsu. Itu dua itu. Pelaksana di dalam beragama. Kemudian, ya, di dalam hadis ini pentingnya juga kita ini ketika bertanya macatobi berarti tak mampu tanya, ya, berapa ada yang mampu tanya, sehingga kemudian kita dapat mendengarkan jawaban yang sesuai apa yang kita inginkan. Baik, Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kita lagi di kita yaitu kitab Al-Azkar wal Adab. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah masuk di tentang salat dan masalah azan kita sudah bahas. Ada berapa hadis? Ada 4 hadis di sini tentang azan yang pada kesimpulannya yang pertama adalah idza adzana al-muadzin, kalau muadzin mengumandangkan azan maka jawablah seperti yang diucapkan, ya. Kecuali hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah itu kita membaca la haula wala quwata illa billah. Dan kalau muadzin selesai mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan. Ya, ini keutamaannya akan diampuni dosa orang yang membacanya. Kemudian setelah azan dikumandangkan, kita membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Setelah itu baru kita baca doa. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Sampai situ saja. Itu yang sahih. Wasyaraf wa darajatal 'aliyah ar-rafi'ah dhaif. Ya, innaka la tukhliful mi'ad, itu juga dhaif. Hadisnya hadis sahih. Baik, kemudian kita masuk doa istiftah. Doa istiftah. Baik, tentu ya kalau kita sempatnya takbiratul ihram buat takbir ya. Nah, ini perlu diperhatikan takbir ini karena ini adalah merupakan rukun dan sesempatnya. Kalau kita tidak takbiratul ya ihram, ya terutama ya ritujun atau masbuk ya. Biasa dia masbuk datang dan mendapatkan imam dalam keadaan ruku atau selainnya. Langsung maka ada Allahu Akbar. Ya. Padahal takbiratul ihram itu tempatnya ketika berdiri. Kalau dia beriringan bergerak berarti artinya takbiratul ihram sendiri. Jadi rukun itu ada tempatnya, perhatikan tempatnya itu dilaksanakan. Ya. Kalau tidak pada tempatnya berarti dia sesempajata. Tidak sah karena takbiratul ihram itu harus dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Bukan dalam keadaan bergerak turun. Ya, kalau bergerak turun itu namanya takbiratul intiqal. Takbir berpindah. Kemudian perhatikan bagaimana cara melafalkan takbir. Ya, ini penting. Jangan mengucapkan misalnya Allahu Akbar melampian makutana gitu maka apakah Allah Maha Besar? Ya, itu tidak boleh itu. Apalagi kalau diyakini tapi tidak ada yang meyakini. Artinya kalau orang bertanya itu berarti ragu tapi salah tepu. Ya. Allahu Akbar. Hu'a. Artinya Allahu wa dia itu gawa guru. Dia gawa. Angkade Allahu Akbar. Wakbar dia. Ya. Kemudian akbar ya bukan aku. Bukan akbar ternyata. Kemudian banyak juga tidak panjang angkade akbar. Ya, itu semuanya merubah makna. Ya, semuanya merubah makna. Jadi latihan dan benarkan ucapan takbiratul ihramnya. Kemudian setelah takbiratul ihram itu doa istiftah. Doa istiftah. Biasa itu dia sendiri doa iftitah, doa iftitah. Karena Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata narakuna buka isampajanna napa mulai sampajanna qala takbiratul ihram na baca subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Hadis ini sebenarnya hadis surat Abu Daud ini sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Ya, masalahnya ada pada seorang perawi yang bernama Ja'far bin Sulaiman meriwayatkan dari Ali bin Ali Ar-Rifa'i dari Abil Mutawakkil dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ternyata diteliti hadis kesalahan dari Ali bin Abi Ar-Rifa'i. Sebenarnya dia mengambil dari Hasan Al-Basri. Hadisnya mursal, dhaif, lemah. Ya, hadisnya lemah. Banyak hadis-hadis yang seperti ini kasusnya. Pada itu setelah berwudu akan dibaca syahada la ilaha illallah. Itu sahih itu syahadat syahada la ilaha illallah syahada Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Itu hadisnya dhaif. Ada seorang perawi yang bernama Muhammad ibnu Ja'far, itu di situ letak permasalahannya sampai ke bapak-bapaknya. Itu di situ letak kelemahan hadis tersebut. Neki satu penderita dengan mengambil jalur-jalur yang lain mengatakan hadisnya hasan.
Ya, ya, kita hendaknya memperbanyak mendengarkan hal-hal yang seperti ini supaya kita lebih bisa beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan pendapat yang ada. Pada itu kalau ada kemudian mempermasalahkan tentang doa kafaratul majlis, ya itu memang oleh ulama hadis dibahas oleh mutaqaddimin, orang ulama terdahulu. Tentang surah Al-Kahfi memang itu. Nanti pilihannya kita mau ikut ulama yang mana. Nasabah ini sudah menjadi ijtihad ulama hadis, ya. Bukan lagi tentang pemahamannya tapi lebih pada dalilnya, dalil. Sama dengan masalah jenggot, tentang mewarnai jenggot itu. Ya Nabi SAW ketika Fathu Makkah bertemu dengan Abu Quhafa, yaitu bapaknya Abu Bakar, Utsman, Abu Quhafa, itu mendapatkan rambutnya dalam keadaan putih menyala. Ya, makanya Nabi tak magi dia mungkin rai warna gemuk. Kenapa engkau tidak rubah warnanya rambutmu? Wajanni musawad. Nekia, hindari warna hitam. Hindari warna hitam. Dalam kajian hadis, hindari warna hitam itu adalah tambahan yang lemah. Tambahan yang lemah. Maka saya pribadi itu paling tinggi hukum mewarnai jenggot atau rambut dengan warna yang hitam, paling tinggi hukumnya makruh. Paling tinggi hukumnya makruh, tidak sampai kepada yang haram. Hanya perlu hindari. Jangan sampai orang tertipu, itu yang paling kemakruhannya di situ. Ini pelik. Oleh kalau kau matang ke, macamnya balik. Jadi itu mulut umum ada jenggot. Ya itu yang dikhawatirkan dari hal ini. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan hadis, hanya itu memang pembahasan yang mendetail, tapi tidak apa-apa kalau kita mendengarkan khulasa ataukah kesimpulan-kesimpulan yang berkaitan dengan hadis. Seperti misalnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa inna ummati, bahwasanya umatku itu dikumpulkan pada hari kiamat gurran muhajjalin, dalam keadaan bercahaya anggota wudunya, ya, cahaya semua ini. Lalu kemudian faman istata'a an yutila gurrahu falyaf'al, siapa yang bisa memanjangkan basuhannya maka hendaknya dia lakukan. Ternyata diteliti itu bukan perkataan Rasulullah, itu perkataannya Abu Hurairah. Jadi itu fikhi tersendiri oleh Abu Hurairah dan tidak disepakati oleh sahabat. Dia nasi sama turusi sahabat Nabi SAW, bahkan itu adalah perlakuan yang tersendiri oleh Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah kemajiannya gangkana witina. Nabi saya yako bisa di mana gangkana biasa. Ya. Dan banyak orang yang membaca hadis itu seolah-olah itu adalah hadis Rasulullah SAW. Dalam mustalahul hadis, ilmu hadis namanya hadis mudraj. Sesuatu yang merupakan penjelasan atau tambahan dari perkataan yang bukan perkataan Rasulullah, kemudian disangka bahwa itu adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan insya Allah di majelis kita ya, banyak kita membahas hadis, dan insya Allah banyak kita akan mendengarkan hal-hal yang seperti itu, hukum-hukum yang berkaitan dengan hadis. Kemudian jadi hadis ini syaratnya, dan Imam As-Suyuti juga, ulama yang membolehkan, perhatikan ini, orang-orang yang suka mengatakan hadis lemah boleh diamalkan, itu ada syaratnya, tidak serta-merta boleh diamalkan. Yang pertama syaratnya bukan berkaitan dengan akidah dan hukum halal haram. Itu syarat pertama. Jadi kalau kaitannya tentang akidah tidak boleh. Tapi kaitannya dengan apa? Baca Al-Quran, bakti kepada orang tua, saling membantu. Itu fadailul amal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus dibawa dalil-dalil yang sahih tapi sifatnya umum. Seperti membaca Al-Quran kan memang diterangkan dalil-dalilnya. Hadisnya sahih tentang keutamaan membaca Al-Quran. Tapi kemudian ada hadis dhaif. Di antaranya hadis yang didhaifkan oleh sebagian ulama, yaitu siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan satu huruf satu pahala.
Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu. Kemudian wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dilipat menjadi 10, berarti 30. Itu hadis dhaif. Hadisnya lemah. Biasa menulis yang kelingan ceramah itu hadisnya ada yang menghasankan, tapi ya seperti itulah pengkajian dalam ilmu hadis, hadisnya dhaif. Tapi itu kan masuk di dalam hadis umum, dalil umum. Dalil umum bahwa membaca. Begitu pula berbakti kepada orang tua. Jadi dia berada di bawah dalil yang sahih yang umum, mungkin ayat atau hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, itu tidak boleh terlalu lemah. Jadi kalau terlalu lemah, dhaif jiddan, apalagi palsu, jelas ulama tidak mengamalkan. Nah, banyak orang-orang yang menganggap bahwa kan hadis lemah boleh, ternyata yang dia maksud hadis lemah itu hadis palsu. Nah, ini tidak benar. Ya, di antara hadis yang sangat lemah itu adalah iqra'u mautakum yasin, atau iqra'u yasin ya ala mautakum, bacakan yasin kepada orang yang meninggal, yang mau meninggal atau setelah meninggal. Itu hadis yang dhaif jiddan, sangat lemah. Ya, sangat lemah. Dan ulama memberikan kesimpulan bahwa tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan surah Yasin. Baca Al-Quran keutamanya besar, tapi menentukan pahala-pahala pada surah-surah itu surah Yasin dhaif. Dan perhatikan, ada orang yang disebut namanya Nuh Al-Jami. Orang ini secara purna kata-katai menuliskan semua keutamaan surah-surah itu. Makanya hati-hati membaca, kalau ada keutamaan surah, baca ini surah ini sebelum tidur, baca ini, baca ini, baca ini. Itu berhati-hati membaca tentang keutamaan surah. Kebanyakannya kalau bukan dhaif jiddan atau palsu. Hati-hati. Jadi kalau ada orang, Ustaz, ada katanya keutamanya surah ini, itu biasanya lemah. Ya, biasanya lemah atau sangat lemah atau palsu. Ya, ini biasa megan abalu berceramah. Ya, keutamaan surah ini, surah ini, surah ini. Menyibukkan orang dari ya, hal-hal yang kemudian yang sahih. Jadi tidak boleh terlalu dhaif. Kemudian selanjutnya tidak boleh diyakini bahwa Rasulullah mengucapkannya. Ini syarat yang paling susah. Ketika kita amalkan, tidak boleh kita meyakini bahwa Rasulullah pernah mengucapkannya. Karena keyakinan itu adalah kepastian, sedangkan ini dhaif, lemah. Kalau memenuhi syarat itu boleh mengamalkan hadis dhaif. Kalau tidak, tidak. Itu ulama yang mengatakan boleh mengamalkan hadis yang lemah. Ya. Imam As-Suyuti, Imam An-Nawawi, dan imam-imam yang lain. Imam yang Peterona saya samarita tidak boleh mengamalkan hadis yang lemah. Agama ini tidak terbagi-bagi ke dasar akidah, ke dasar fikih, ke dasar akhlak, ke dasar halal haram, tidak. Agama ini satu. Ya, masa di dalam ini boleh diamalkan hadis dhaif, dalam masalah ini tidak. Apa bedanya? Semua pembahasan agama. Nah, itu saya Peterona Pandritata. Itu junna ya masalah mengamalkan hadis yang dhaif. Ala kulli hal, maka daki mega mopa hadis sahih yang belum kita amalkan. Kemudian akan ditutuki menyampaikan hal-hal yang amalan-amalan yang tidak ada dalilnya. Ini nama tu nasihat kadai kukur biasa pak guru kak ketua kak maka apa digabali apalan. Ya, berhati-hati. Kemudian qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati narik qurani takabbir lana sampajanna sakata hunayatan. Betuanna sakata diam sejenak, maksudnya diam sejenak ini dia nak lupa sadanna mabicara maksudnya membaca. Qabla an yaqra'a, sebelum dia baca surah Al-Fatihah. Qultu, maka dana nasab Abu Hurairah, ya Rasulullah isruna Allah Ta'ala bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah. Ya, artinya saya rela ibu bapakku jadi tebusanmu. Ini perkataan kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Ya, saya lihat kamu diam. Maksudnya diam di sini, dia mau langsung baca surah Al-Fatihah. Ma taqul, apa yang kau baca di antara takbir dengan bacaan Al-Fatihah ini? Penting kena baca Nabi kita. Qala,
Aqulu nasa nabita ya baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil thalji wal ma'i wal baradi. Ini lafaz yang paling sahih. Sebab beberapa lafaz itu kama yunaqqa ath-thawb bis thalji wal ma'i wal barad, ada bil ma'i was thalji wal barad. Ini tertukar-tukar di belakang ini, tapi sebenarnya tidak ada masalah, cuma terkadang ya kita memilih lafaz yang paling sahih. Pada tuh kumat tahiyah ki beberapa lafaz yang masyhur kita baca, agak masyhur dibaca kumat tahiyah. Tahiyatul mubarakatus salawat ya. Itu ada riwayatnya, tapi yang paling sahih at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu. Seperti itu awalnya. Itu dari riwayat. Ya, tentu kalau kita ini beragama, ya kau dimoga diruntuh, ya kau bisa diamalkan yang paling baik, maka itu. Sama kalau dalam urusan dunia, pasti kalau kita bisa yang terbaik, kenapa mesti? Kalau bisa aslinya, kenapa KW-nya? Ya. Bukan berarti dalam agama ini apa namanya, tapi hendaknya kita melihat dalil-dalil yang paling sahih. Dan tidak perlu kita berputus asa, karena memang itu di senia guru kita mendapatkan belajar dan diamalkan runtuh segi matu yang paling sahih, kita berpindah lagi, ternyata kita belajar ternyata ya biasa usalai itulah yang paling sahih, lewat segi memang ya memang dipigo, begitulah. Itu juga bukti kejujuran dan keikhlasan kita di dalam menuntut ilmu, sebab kita mengikuti dari anu nak sedih pigo iro pak guru biasa usai guru tahun biasa pergi wah masa lalu si ugili pigo pema iro. Nah, itu berarti tidak jujur di dalam beragama, tidak jujur di dalam beragama. Ya. Dan ini penting disampaikan. Ya kalau itu ustaz tak pura si apa pilih si takutan. Mungkin dia mendapatkan dalil yang lain, atau dia mendapatkan dalil yang pernah dia tinggalkan lebih sahih lagi, karena memang kita beragama sesuai dengan wahyu, tapi urutan-urutannya itu ijtihad. Dan tidak ada orang langsung Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu. Tambah ilmu. Nah, seperti itu. Kemudian karena Nabi sallallahu idza istaftaha as-salata kabbara. Nabi kalau mengawali salat, Nabi takbir, Allahu Akbar. Summa qala, apa nabaca? Wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini kamu persambungannya dalam riwayat yang lain, tapi yang saya ingin sampaikan di sini, maka dia itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa ta'ala, itu dia nasi sambung ya. Biasa dia bersambung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa ta'ala. Ini wajjahtu wajhi lilladzi. Ini dua riwayat yang berbeda. Ya, dua riwayat yang berbeda. Yang sebenarnya yang masyhur yang menggabung-gabungkan doa ini dari kalangan Syafi'iyah, pengikut mazhab Imam Syafi'i. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar, itu seringkali menggabungkan ya doa. Tapi beliau memberikan syarat. Nah, ini penting ya, kalau lihat amalan itu ada syaratnya. Syaratnya adalah niatnya taqarrub, lalu kemudian memang tidak dilakukan ala wajhid dawam, terus menerus. Ya. Juga dikatakan bahwa itu dilakukan untuk al-khusyuk wa tadabbur, ya. Melo dalam pelampiri bacaan, ya, dia panjangkan. Tapi tetap sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi tak nenengkan nabi goin apa sih gabung-gabung doa-doain. Ya. Baca ini matu loro lesi asrat lesi dan sebagainya. Mempergantikan supaya kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa iftitah atau istiftah. Jadi minimal ke dia apa dua supaya berdiri berselesai doa iftitah, ponco-ponco enak. Ya. Lalu kemudian kan Rasulullah surona penglihatan Nabi ta idza qama minal laili iftataha salatahu. Sepanjang pening agak bacaan doa iftitahnya sepanjang pening. Nekian dari khusus sedih dia pula ya. Yang kita hafal itu bisa kita baca secara umum di dalam salat.
Tapi kalau bisa, maka kita membaca ini Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Ya Allah, ya Tuhan Jibril, Mikail, Israfil yang menciptakan langit dan bumi, alimul ghaibi wasyahada, anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ko kahapita di segi matu berdiri sampai kada doa iftitah salat malam. Awalnya Allahumma rabb Jibril, insyaallah itu ditemukan. Mudah sekarang karena mudah bisa kita mengecek apa yang kita dengar. Seperti di QI pemulana. Baik, insyaallah disambungi pura sudah azan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kemudian yang kelima,
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yara Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yatahajjad. Kumoto Nabi masang pada tahajud, jadi dia riro salat malam secara umum. Ini kalau salat tahajud. Yaitu Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Ini bisa dibaca melampai nih ya, kalau bisa ya lebih baik, tapi kalau tidak ya apa namanya, doa iftitah secara umum. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqq wa'dukal haqq wa qawlukal haqq wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika qasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Yur baca Nabi. Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala puji. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, yang mengatur ya langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Bagi Allah segala pujian. Anta nurus samawati wal ardi wa fihin wa lakal hamdu anta malik. Ya, Allah yang penguasa langit dan bumi. Lakal hamdu antal haq. Kau maha benar, janjimu benar, ucapanmu benar, pertemuan denganmu benar, wal jannatu haq, surga benar, neraka benar, para nabimu benar, dan Muhammad benar, dan hari kiamat benar. Ini kita ucapkan di dalam salat, di dalam doa iftitah ini. Hanya kepadamu saya berserah diri, hanya kepadamu saya beriman dan bertawakal, kembali bertobat kepadamu, dan hanya karenamu saya khasamtu, ya, membenci, ya, bermusuhan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhukum hanya kepada Allah. Kemudian meminta doa agar Allah mengampuni apa yang pernah kita lakukan, yang pertama sampai terakhir, apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita nampak. Ya, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa pilihan doa iftitah. Kemudian al-waswasatu fis salati wal qiraa'ah. Was-was di dalam bacaan dan di dalam salat dan bacaan. Hadisnya datang, ata Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Yarna sesetangnya hala baini wa baina salati. Na mengganggu-ganggu kak di dalam sampajakku, gangkanna dena bisengi aga sambunganna. Yalbisuha alayya, mengacaukan hafalan bacaan. Faqala Nabi, maka Nabi, ta'dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab, itu syaitan ya ditelai khinzab, khinzab asanna. Faida ahsastahu narakum sadinging polewi fata'awwad billahi minhu. Mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Watfil ala yasarika thalasan, meludara di samping kirimu 3 kali. Ya. Qala fa fa'altu dzalika, lalu saya lakukan itu, fa adhabahu Allahu anni, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan was-was itu. Ya. Maka Allah menghilangkan was-was itu dari diri. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat untuk terhindar dari was-was di dalam salat. Karena syaitan itu ya kepurani takbir, boleh itu setan mengingatkan ini itu, kadang-kadang dia lupa sandarkan dia. Kemudian kadang juga setan ya membuat kita merasa kita buang berhadas di dalam salat, padahal dia ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jangan tinggalkan salat, karena tasma'a sautan au tajida ruhan, kemang kelinga sama ya sada metu sada suara kentut, atau engkau cium bau ya kedega yang kelinga dia tahu dia mau hanya sekedar was-was saja, jangan tinggalkan salat terus. Itu was-wasnya syaitan. Seperti itu
untuk mengobati was-was itu adalah kepastian ilmu padisengan. Sebab betapa banyak orang yang kemudian tersiksa dengan was-was ini. Baik, insyaallah kalimatu paterwisi buruta pada pertemuan selanjutnya pada pembahasan ar-ruku', bacaan-bacaan yang bisa kita baca ketika kita ya ruku'. Ini ada beberapa bacaan yang alhamdulillah ringkas dan sebagiannya sering kita dengar. Insyaallah kita bahas pada pertemuan ya, selanjutnya. Kemudian ikut di kita ya kedumpu pada temu terjadi hadis sekali pertemuan aku maguru ki aja dipikiri gelan yang maka depan itu meri ya nasabah fakultas anak ternyata maka damadi mu temeri bi kemadi mau kamalaka ya. Jadi jangan pikir kapan tamat, tapi kapan bisa kita amalkan apa yang sudah kita ya, pelajari. Kemudian kemasagin dari kesehatan, ya, belilah kitab-kitab menjadi rujukan agama kita. Beli tafsir bahasa Indonesia, tafsir Ibnu Katsir terjemahannya. Ya, aku di bola tak mega agak sena ciri-ciri di lemari agak ya. Wadito dia burus di lemari kita ke tafsir ke hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, kitab-kitab hadis. Pau pana di ala dibaca di itai ya di tangga-tangga di itai menurut kita tujuh pak kita ke dibaca kemudian jadi ilmu ya sebab ya sebagai perbandingan daripada kere agak sana piri-piri anu pameka ya cangkri-cangkri dia sepana dipakai dia ke dipakai belece baju belece ya itu juga menjadi pertanyaan ya aku tanam toki maka kongka kita tadi aku tanam toki nah kia yang kita harapkan ya maka dana rekong karena kita karena di tingkat ada usaha untuk kemudian lebih baik ya, apalagi kita berujukan apalagi ya kok karena agak sana waktu untuk menggurui bagaimana mengetahui penjelasannya di TV ya kok mengajak di taita kedua tiru-tiru kung kena dia asa hadis kena dia asa sanad kena dia asa ditepu-tepu mana ngasal ini tahun wafatnya oh di sini letak permasalahannya ya insyaallah dengan seperti itu Anda akan ada kejelasan atau hal mungkin yang baru daripada cara kita belajar selama ini sebab berlalu zaman dahulu itu panditata nareko makguru betul makguru ya di sini dari ini oh ini hadisnya dari ini hadisnya majar maka menurut ini ya dan sudah berlalu zaman ulama-ulama terdahulu Irona Sapari bagaimana bisa mendapatkan hadis ya. Apalagi kalau sudah ada majelis atau waktu-waktu untuk kemudian mendengarkan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan ya, kitab-kitab yang tertentu. Kemudian sibukkan diri dengan amal karena agama ini dia gurui bukan untuk selanjutnya ada pengiwangi tapi untuk kemudian membuat kita bisa melaksanakannya ya, hidupkanlah masjid-masjid dengan pengajian ajak orang ke masjid bukan mengajak kepada golongan atau kelompok ya insyaallah nariko pertama ini masjid itu udah kalinya ya itu sebab-sebab ya hidayah semakin dekat dan banyaknya masjid-masjid sekarang ini itu seharusnya umat Islam ini semakin lebih baik maka kemudian yang kita sangat harapkan bagaimana umat Islam ini betul-betul bahwa ketika dia masuk masjid maka kemudian dia merasa sangat berkesempatan untuk mengenal agama Allah ya subhanahu ta'ala. Baik, aku nilai dirapi dialah dasi peringaran lori di mana memuare apa yang kita dengar dari ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasulullah SAW di apa boleh amala
Kalau kemudian dari amal ini kita harapkan seruntuk kimatur suruh munrin Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini sebabnya kan itu majelis kita bicarakan ini, bicarakan itu, tataluk dosa-dosa. Mudah-mudahan dulu seperti ini itu pertama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah keburukan-keburukan majelis-majelis yang tidak tahu apa di cerita ini dengan majelis-majelis ilmu, mudah-mudahan itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Sekaligus kemudian ahabbul a'mali ilallah adwamuha, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah konsisten walaupun sedikit. Walaupun setiap malam-malam ada pengajian kita hadir di situ, tapi konsisten, maka itu akan menjadi amal yang terbaik dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.